Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pendapat berkenaan tentang kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Di antaranya adalah pendapat pertama menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah dilahirkan hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Lalu pendapat yang kedua menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan, yang bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Pendapat ini tertuang dalam salah satu serial buku tentang sirah nabawiyah yang sangat fenomenal, karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Namun yang paling banyak dinukil oleh ahli sejarah di antara dua pendapat ini adalah hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Gajah, tepatnya 50 hari setelah penghancuran pasukan Gajah tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sudah dalam keadaan yatim karena ayahanda beliau meninggal dunia saat beliau masih berada dalam kandungan. Menurut salah satu pendapat, bahwa ayahanda Nabi meninggal dunia ketika usia kehamilan ibu Nabi sekitar 6 bulan. Banyak hal-hal yang menakjubkan terkait dengan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari ibunda Nabi yang mengalami hal-hal luar biasa dan tak lazim selama mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan wanita hamil lainnya, ibunda Nabi tidak pernah merasakan letih, payah, dan lesu ketika mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu Nabi juga melihat di dalam mimpinya pada saat dekatnya masa akan melahirkan, ibunda Nabi melihat dalam mimpinya itu bahwa bayi dalam kandungannya menyebarkan cahaya hingga sinarnya sampai ke wilayah Persia. Dan juga dalam mimpinya itu, ibunda Nabi mengucapkan kalimat yang artinya, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain." Kemudian ketika Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke atas dunia, ibunda Nabi melahirkan dengan sangat mudah tanpa sedikit pun mengalami kesulitan. Dan yang lebih hebatnya lagi, tidak seperti bayi yang lahir pada umumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam kondisi mengangkat kepalanya ke langit seakan-akan orang yang sedang berdoa. Beliau lahir tanpa terbebani lagi dengan sisa tali pusar, dan beliau juga lahir dalam kondisi yang sudah terkhitan. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga beberapa kejadian tak terduga lainnya yang terjadi bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya menyebutkan kejadian-kejadian ini bukan berarti dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada tanda-tanda ini. Namun kejadian-kejadian tak terduga yang terjadi bersamaan dengan beliau lahir memang diangkat ceritanya oleh ahli sejarah. Di antara kejadian-kejadian tak terduga itu adalah: pertama, terlihatnya bintang Ahmad. Pada masa itu,
Menurut keyakinan orang Yahudi yang ada di kota Madinah, lahirnya Nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu ditandai dengan terlihatnya bintang yang mereka namakan dengan bintang Ahmad. Seperti itulah pemahaman orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu. Wallahu a'lam tentang kebenaran masalah bintang tersebut. Tapi yang jelas, dalam Islam kita tidak boleh mempercayai yang namanya ramalan bintang, karena itu adalah bahagian dari kesyirikan. Dinukil oleh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang penyair Nabi yang masuk Islam setelah Nabi hijrah ke Madinah. Usianya selisih 7 tahun dengan Nabi. Ia mengatakan, pada hari Nabi lahir, kebetulan aku sedang berada di salah satu benteng Yahudi, dan aku melihat salah seorang pendeta Yahudi naik ke tempat yang tinggi lalu berteriak, "Hai sekalian kaum Yahudi, sungguh telah nampak dengan jelas pada malam ini bintangnya Ahmad." Dan memang pada hari itu adalah hari kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, goncangnya istana Kisra di Persia dan robohnya 14 teras istana tersebut tanpa sebab. Terjadinya peristiwa tersebut membuat Kisra panik dan cemas, sehingga dia bertanya kepada para peramalnya, dan peramalnya menjelaskan bahwa guncangnya istana disebabkan karena telah lahir seorang nabi, dan runtuhnya 14 teras istana menandakan terdapat 14 raja Persia yang tersisa yang akan bernasib sama dengan para pendahulunya. Maka sempat Kisra mengira, jika satu raja punya umur 100 tahun, berarti 1400 tahun lagi masa kekuasaannya. Tapi tanpa disadari oleh Kisra, sejarah Islam mencatat, tanpa kita membenarkan ramalan ini, karena percaya kepada ramalan adalah kesyirikan. Kalaupun ramalan itu tepat, bukan lantaran peramal itu tahu, tetapi karena dia memperoleh berita itu dari setan yang mencuri berita tersebut dari langit. Sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Kisra yang pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir memiliki anak-anak yang sering berselisih pendapat, dan dalam waktu 4 tahun saja terjadi pergantian 10 orang Kisra yang akhirnya mati semua. Mereka saling membunuh satu sama lainnya. Dan puncaknya yang terakhir adalah Kisra yang ke-14 meninggal di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pada saat Umar berhasil merebut dan menguasai wilayah Persia. Subhanallah. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, padamnya api sesembahan kaum Majusi. Kaum Majusi adalah orang-orang yang menyembah api. Ketika itu mereka membuat api yang sangat besar di beberapa tempat yang ada di wilayah Persia, khusus untuk mereka sembah. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, api itu tiba-tiba mati dan mereka berusaha menyalakannya kembali, namun tidak bisa. Sampai runtuhnya kerajaan Persia di zaman Umar ibn al-Khattab, mereka tidak lagi mampu menyalakan api untuk disembah. Maka saat itu, setiap kali dinyalakan api di wilayah Persia untuk disembah, apinya selalu padam. Keempat, mengeringnya sungai Sawa. Orang-orang Persia di masa itu meyakini sungai Sawa ini adalah sesuatu yang luar biasa, sehingga sungai itu dikeramatkan dan disakralkan oleh mereka. Mereka membuat ritual-ritual sesat dan tak jarang menaruh tumbal di sungai tersebut dan hal-hal aneh lainnya. Maka di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, tiba-tiba sungai tersebut tidak lagi mengalirkan air. Airnya habis bak ditelan bumi. Akhirnya sungai tersebut menjadi kering, tidak ada lagi airnya sama sekali. Sampai sungai Sawa dilupakan oleh orang-orang Persia di kala itu. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah ini disampaikan, semoga dapat menambah wawasan kita berkenaan dengan sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kejadian-kejadian yang tak terduga sebelum dan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan.
Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Silahkan subscribe dan share video ini agar menjadi ladang amal kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.